Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di daratan utara Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-15 dan 16, dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon didirikan di dalam Agung Pakumwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon. Letak dalam Agung Pakumwati sekarang menjadi Keraton Kasepuhan. Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Lampung dan Jawa bagian barat. Kesultanan Cirebon mampu bertahan selama 3 abad, sejak diakuinya Walang Sungsang sebagai Sri Mangana penguasa Cirebon pada 1430 hingga terjadinya kisruh kekuasaan akibat kosongnya posisi Sultan Cirebon sepeninggal Sultan Abdul Karim pada 1677. Tipu daya Mataram masa Amangkurat pertama serta dekatnya sebagian keluarga Kesultanan Cirebon dengan Belanda menyebabkan perlahan kekuasaan Cirebon akhirnya runtuh. Terlebih perkara pribawa, derajat paling tinggi, di antara keluarga besar Kesultanan Cirebon semakin mempercepat keruntuhan Kesultanan Cirebon pada akhir abad ke-17. Sejarah asal mula. Menurut Sulendraningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban dalam bahasa Jawa campuran, karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda dan datang untuk bertempat tinggal atau berdagang. Di abad ke-14, seorang pangeran Galuh bernama Bratalegawa memeluk Islam dan memutuskan pindah ke Caruban Girang serta bermukim di sana dengan tujuan untuk menyebarkan Islam kepada penduduk sekitar, menjadikan Cirebon sebagai cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau belendrang dari udang rebon inilah berkembanglah sebutan kai rebon dalam bahasa Sunda air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Perkembangan awal Cirebon. Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati adalah seorang mangkubumi dari Kerajaan Singapura. Kerajaan ini bertugas mengatur pelabuhan Muara Jati, Cirebon setelah tidak adanya penerus tahta di kerajaan tetangganya yaitu Surantaka setelah anak perempuan penguasanya yaitu Nyi Ambedkasih menikah dengan Jayadewata Prabu Silihwangi. Bratalegawa, Haji Purwa, adalah seorang pangeran dari kerajaan Galuh anak dari Prabu Bunisora. Ia sebelumnya telah memeluk Islam di India dan memutuskan untuk pindah ke Cirebon serta menyebarkan Islam di sana. Dikarenakan pengaruh Hindu di Kawali, ibu kota Galuh saat itu masih sangat kuat. Sebagai seorang saudagar, Bratalegawa juga berperan dalam memajukan perekonomian Cirebon, di mana Cirebon menjadi pintu utama ekspor dari barang-barang yang dihasilkan oleh Kerajaan Galuh. Persahabatan Cheng Ho, Mercusuar Muara Jati dan Masjid Kung Luping. Cheng Ho dalam misi diplomatiknya sempat berlabuh di pelabuhan Muara Jati, Cirebon pada tahun 1415, kedatangan Cheng Ho disambut oleh Ki Gedeng Tapa. Cheng Ho kemudian memberikan cenderamata berupa piring yang bertuliskan ayat kursi piring. Ini sekarang tersimpan di Keraton Kasepuhan, Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Cheng Ho dan anak buahnya kemudian berbaur dengan warga sekitar dan berbagi ilmu pembuatan keramik, penangkapan ikan dan manajemen pelabuhan. Kung Luping, Panglima Angkatan Bersenjata pada armada Cheng Ho, kemudian menginisiasi pendirian sebuah mercusuar bahasa Cirebon, Prasada Tunggang Prawata untuk pelabuhan Muara Jati. Pembangunannya kemudian mengambil tempat di Bukit Amparan Jati. Pada masa persinggahan Laksamana Cheng Ho tersebut sangat dimungkinkan uang emas dan uang perak dijadikan sebagai alat tukarnya karena uang emas dan uang perak telah menjadi standar internasional pada masa tersebut terutama di pelabuhan-pelabuhan internasional.
Pemukiman warga Muslim Tionghoa pun kemudian dibangun di sekitar Prasada Tunggang Prawata, bahasa Indonesia, mercusuar Bukit Amparan Jati, yaitu di wilayah Sembung, Sarindil dan Talang lengkap dengan masjidnya. Pemukiman di Sarindil ditugaskan untuk menyediakan kayu jati guna perbaikan kapal-kapal. Pemukiman di Talang ditugaskan untuk memelihara dan merawat pelabuhan. Pemukiman di Sembung ditugaskan memelihara mercusuar. Ketiga pemukiman Tionghoa tersebut secara bersama-sama ditugaskan pula memasok bahan-bahan makanan untuk kapal-kapal. Masjid di wilayah Talang sekarang telah berubah fungsinya menjadi sebuah kelenteng. Pembangunan Gedong Witana. Pada masa kedatangan Pangeran Walangsungsang dan Nyi Mas Rara Santang ke Cirebon untuk memperdalam agama Islam, Pangeran Walangsungsang kemudian membangun sebuah tempat tinggal yang disebut Gedong Witana pada tahun 1428 Masehi, yang sekarang menjadi bagian dari kompleks Keraton Kanoman, Kesultanan Kanoman. Setelah mendapatkan pengajaran agama yang cukup, Pangeran Walangsungsang dan Nyi Mas Rara Santang kemudian menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di sana Nyi Mas Rara Santang menemukan jodohnya yaitu seorang pembesar Arab dan menikah sehingga Nyi Mas tidak ikut kembali ke Cirebon. Sepulangnya dari melaksanakan haji, Pangeran Walangsungsang diminta oleh gurunya untuk membuka lahan guna membuat perkampungan baru sebagai cikal bakal negeri yang ia cita-citakan. Setelah memilih dari beberapa tempat, akhirnya diputuskan perkampungan baru tersebut akan dibangun di wilayah Kebon Pesisir. Ki Gedeng Alang-alang. Menurut sejarah lisan dan sebagian babat mengenai masalah ini, dikatakan bahwa Pangeran Walangsungsang diperintahkan oleh gurunya Syekh Datuk Kahfi, Nurjati untuk membuka lahan di wilayah Kebon Pesisir. Tetapi dikatakan bahwa di Kebon Pesisir tidak sepenuhnya kosong karena sudah ada sepasang suami istri yaitu Ki Danusela dan istrinya yang tinggal di sana. Akhirnya sebagai bentuk penghormatan maka Kuwu, kepala desa Caruban yang pertama yang diangkat oleh masyarakat baru itu adalah Ki Danusela dengan gelar Ki Gedeng Alang-alang. Sebagai pangraksa bumi atau wakilnya, diangkatlah Raden Walangsungsang, yaitu putra Prabu Siliwangi dan Nyi Mas Subanglarang atau Subang Keranjang, yang tak lain adalah putri dari Ki Gedeng Tapa. Setelah Ki Gedeng Alang-alang wafat, Walangsungsang yang juga bergelar Ki Cakrabumi diangkat menjadi penggantinya sebagai Kuwu yang kedua, dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Pembangunan Tajuk Jalagrahan. Pada masa pemerintahan Ki Danusela sebagai Kuwu Kebon Pesisir, dibangun juga tajuk atau musola pertama di wilayah tersebut atas prakarsa dari menantunya yaitu Pangeran Walangsungsang. Tajuk tersebut bernama Tajuk Jalagrahan. Pangeran Cakrabuana dan Dalem Agung Pakungwati tahun 1430 sampai tahun 1479. Pangeran Cakrabuana adalah keturunan Pajajaran. Putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya yang pertama bernama Subanglarang, putri Ki Gedeng Tapa. Raden Walangsungsang, ia mempunyai dua orang saudara seibu, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak sulung dan laki-laki ia tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran. Hal ini disebabkan oleh karena ia memeluk agama Islam diturunkan oleh Subanglarang, ibunya, sementara saat itu abad 15 ajaran agama mayoritas di Pajajaran adalah Sunda wiwitan agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Posisinya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua Nyai Cantring Manikmayang. Pangeran Cakrabuana, yang usai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman, menurut Pangeran Sulaiman Sulendraningrat dalam naskah sejarah Babat Tanah Sunda, Pangeran Cakrabuana sepulang dari Mesir ia dibekali oleh saudara iparnya, suami Nyi Mas Rara Santang, yaitu Sultan Hud atau Mahmud Asyar Al-Kipti atau dikenal juga dengan nama Syarif Abdullah dengan dirham uang perak sebanyak 1000 keping. Pangeran Walangsungsang lalu membuat sebuah pedukuhan di Kebon Pesisir, membangun kuta kosot, susunan tembok bata merah tanpa spasi, mendirikan Dalem Agung Pakungwati serta dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian kesultanan ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan Kesultanan Demak.
Pangeran Walangsungsang wafat pada tahun 1529 dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Perkembangan dan perluasan syiar Sunan Gunung Jati tahun 1479 sampai tahun 1568. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi, bahasa Indonesia, pusatnya dunia. Pada tahun 1479, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Gelis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubit Zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Sanga selalu mendekati kakeknya yakni Jaya Dewata Prabu Silihwangi agar berkenan memeluk agama Islam seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Silihwangi, tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482 pada saat kekuasaan kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Silihwangi seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Carbon.